Then the girl in the corner with the scarlet letter, while you're watching, you may think that she doesn't matter, that no one knows you better. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Kurniasari. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat kalkulator sederhana menggunakan aplikasi NetBeans. Dan langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menginstal aplikasi NetBeans sesuai yang kita akan buat. Di sini saya menggunakan NetBeans IDE 8.02. Dan terlebih dahulu kita buka aplikasinya karena agak lama membukanya dan butuh waktu lama. Saya tadi udah membukanya. Dan inilah tampilan NetBeans IDE 8.02. Nah, untuk pembuatan pertama, langkah pertama untuk membuat kalkulator yaitu membuat project baru. Di sini kita pilih file, nah klik new project. Dan nanti akan tampil sebuah new project seperti ini pilihan. Kita pilih Java application, terus kita pilih lagi ke next. Nah, project name di sini kita disuruh untuk mengisi nama project yang kita akan buat. Di sini saya ingin membuatnya nama saya Dila. Nah, karena mungkin sudah ada nama Fadila, entah ada nama yang lain itu akan mempengaruhi nantinya karena udah tertera di situ mempunyai dua nama. Dan kita pun bisa menyimpannya di mana saja lokasinya. Nanti kita pilih browser karena di sini saya menyimpan projectnya di user, di datasets. Langsung aja klik finish. Kita tunggu sampai creating new projectnya 100% dan nanti akan keluar tampilan dengan nama Dila Kurnia dengan nama projectnya. Agak lama untuk membukanya karena mungkin sudah ada beberapa aplikasi yang terpakai sehingga mungkin juga laptopnya agak lama untuk mengesave-nya. Udah, kita tunggu opening projectnya sampai tampilannya berubah. Nah, di sini ada tulisan Dila Kurnia. Ini merupakan project baru kita dan di sini ada Dila Kurnia. Nah, bagaimana langkah selanjutnya? Yaitu kita klik plus di sini di Dila Kalkulator yang kita buat project barunya tadi. Di sini nanti kita akan membuat JFrame yaitu di sort package. Klik kanan, terus kita pilih new, pilih JFrame from. Nah, di class name JFrame from ini kita bikin tulisan, kita kasih nama kalkulator. Terserah Anda mau bikin apa. Misalnya di sini kalkulator. Kita pilih finish. Tunggu sampai tampilannya berubah menjadi sebuah panel yang di situ kita akan mendesain terlebih dahulu apa bentuk awal dari sebuah kalkulatornya. Nah, di sini pun juga terdapat palet yang terdiri dari swing container, swing control, swing menu, swing windows, swing pillar, AWT, bin, dan Java. Nah, untuk awalnya kita pilih dulu panel. Bisa juga kita pilih dulu panelnya. Kita taruh di sini. Kita atur seberapa besar tampilan nantinya kita akan tampilan aplikasinya. Kita tarik juga panelnya sesuai dengan background ini. Udah, panel ini nanti berfungsi jika kita akan menambahkan warna juga akan tampil. Terus yang kedua itu kita pilih label. Label di sini berfungsi sebagai penulisan judul atau penulisan nama. Kita edit, klik kanan edit text. Terus kita kasih tulisan kalkulator. Dah, maaf ada kesalahan. Kalkulator, enter.
ingin merubahnya, di sini juga bisa klik kanan, bisa ukurannya bisa diganti dengan pilih properties. Terus di sini kita juga bisa mengganti tipe tulisannya, Times New Roman, terus stylenya itu bold, terus kita besarkan jadi 18. Dah, jadi kan? Nah, selanjutnya yaitu kita menambahkan text fill. Text fill di sini berfungsi nantinya untuk menaruh atau meletakkan angka-angka atau operator yang nanti sebagai tempat perhitungan juga, menampilkan hasil juga. Di sini kita terserah ini mau sebesar berapa sesuai dengan kelebaran ininya, panelnya. Udah, selanjutnya kita pilih button. Button di sini tuh berfungsi nantinya untuk sebagai tempat menaruh angka, operator, tambah, plus, bagi, kurang, terus 1, 2, 3, 4, 5 sampai 0, 9, terus itu clear juga, 0 juga. Nah, caranya itu gampang, itu klik kanan dulu, pilih edit. Nah, di sini kita atur misalnya angka 1. Udah. Nah, setelah itu klik kanan, terus kita rubah dulu variabelnya. Di sini saya ganti BTN1 sesuai dengan angka 1, enter. Nah, lakukan ini sebanyak atau keperluan dalam kalkulator seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dengan 0. Terus dengan operasinya plus, min, kali, bagi, terus sama dengan, terus C atau clear, terus tanda titik. Nah, itu nanti. Nah, di sini saya sudah ada kalkulator yang sudah saya buat, dan tampilannya nanti jika sudah selesai mendesain, nantinya kita akan memasukkan codingan atau source code yang nanti berfungsi untuk menjalankannya ini. Caranya pertama itu, jika sudah mendesain seperti ini, sudah selesai mendesain, kita ke source code. Nah, source code di sini kita disuruh untuk mengisikan fungsi-fungsinya, fungsi-fungsi kalkulatornya. Ada import text, import Java text desimal. Di sini itu untuk mendeklarasikan import, masukkan berupa teks yang untuk format desimal. Di sini fungsinya misalkan hasilnya ada titik di bawah. Nah, nanti di belakang itu dia tidak akan terbaca karena sudah dideklarasikan desimal format. Jadi dia format desimal di belakang angka. Terus di sini ada pendeklarasian sebuah variabel yang nantinya kita akan pakai. Ada tipe data string untuk angka, integer untuk pilih, double untuk angka 1, angka 2, jumlah dan hasil. Nah, di sini tadi desimal format ini kita inputkan lagi. Kita deklarasikan lagi serta string. String di sini itu untuk pendeklarasian desimal untuk pemakaian pemilihan untuk tambah, kurang, bagi nantinya hasilnya. Terus ini ada void main, ini ditujukan untuk pengisian penekanan tombol bottom tadi dan pengisiannya di text fill. Nah, ini text fillnya di sini. Jadi misalnya kita akan mengklik tombol button 1, nanti akan button 1 itu akan tampil di text fill. Nah, begitupun sampai dengan angka 9. Angka 9, 0 dan koma. Dan selanjutnya untuk mengeluarkan hasil atau mencetak hasil untuk mengetahui hasil berapa yang kita masukkan angka. Di sini kita pakai perulangan switchcase. Nah, ada itu switchcase itu kita kasih nama hasil, void hasil, nanti kita akan menghasilkannya. Terus fitnya itu pilih case. Nah, case 1, 2, 3 sampai 4. Kenapa? Karena kita ada 4
terdapat pemilihan, yaitu ada plus, penambahan, min, pengurangan, bintang itu untuk perkalian, dan garis miring untuk pembagian. Case pertama itu untuk penambahan. Jadi, di sini ada angka 2, double parse double itu pengkonversian tipe data double ke double angka. Terus di sini ada jumlah. Jumlahnya itu terdiri dari angka 1 ditambah angka 2. Jadi ada angka 1 dan angka 2. Jadi ada 2 angka yang akan ditambahkan. Terus angka itu dikembalikan lagi di angka tadi dari double ke string. Dikonversikan ke string dan menjadi jumlah. Sehingga string 1 ini maksudnya dari hasil case 1 ini dengan format tadi, df format ini, desimal format tadi yang dideklarasikan, sehingga nanti hasilnya tidak akan menghasilkan di bawah titik, di belakang titik itu akan menghasilkan sebuah angka tanpa titik, dan nantinya akan ditampilkan di text field tadi yang kita buat yang kosong tadi, dan disitulah nanti diletakkan hasilnya. Dan text field 1 untuk memanggil case 1 tadi. Ini dilakukan sampai 4 kali, yaitu pada min, kali, dan bagi. Sama semua. Di sini pun harus sesuai 2 dengan di sini juga string 2, harus sesuai dengan string 2 juga, 3 sesuai dengan angka string 3 dengan 3 ini memanggilnya tadi ada di string di bawah desimal format tadi. Terus kita lanjut yang ketiganya lagi. Nah, ini adalah pemilihannya tadi. Bagaimana pemilihan tadi bisa dipakai. Untuk selanjutnya yaitu void tambah, ada void kurang, void kali, dan void bagi. Void tambah kurang bagi ini, kali ini, berfungsi sebagai fungsi tambah. Fungsi tambah nanti pemanggilan pada button, fungsi tambahnya nanti setelah kita kasih action performance, nanti akan buttonnya menambah event action, nanti di sinilah pemanggilannya. Dan nanti pilih satu ini maksudnya kita memilih pada switch case pertama, karena case pertama itu penjumlahan. Terus pilih 2 void kurang, karena untuk operasi kurang kita case-nya pengulangannya ada di case 2 dan itulah seterusnya. Jika sudah selesai, cara selanjutnya yaitu memasukkan fungsi-fungsi tersebut ke button. Button tersebut kita kasih sebuah event, atau di sini kita bisa pilih, kita klik kanan, pilih event, terus kita kasih action. Actionnya itu action performance. Nah, di sini kita tulis angka, tulis pemanggilannya. Kenapa angka 1? Karena untuk fungsi itu ada di sini angka 1. Nanti angka ini akan menampilkan huruf 1 pada text field. Sehingga kalau kita tekan button 1, nanti akan tampil di text field yaitu angka 1. Begitupun seterusnya sampai angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, untuk selanjutnya yaitu operasinya. Seperti ini kali. Perkalian juga kita sama juga pakai action performance. Terus kita pemanggilannya juga memanggil fungsi dari ini. Void tambah, kurang, kali, bagi. Dan pertama itu kita perkalian. Tadi kan perkalian. Kali itu switch case-nya atau perulangannya itu terdapat di case 3. Dan nantinya akan kita letakkan ke text field. Seperti ini. Di sini sudah saya lakukan juga angka 1, 3, 5. Terus ini sesuai dengan button-buttonnya, action-actionnya yang sesuai. Nah,
kita pun sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Terus bagi, kurang, tambah, bagi, terus penjumlahan hasilnya, terus titik. Nah, yang berbeda itu di bagian clear. Di bagian clear itu terdapat fungsi lain, yaitu mengosongkan dari angka 1, angka 2 jumlah. Jadi angka 1 itu terdiri dari angka itu, angka 1. Jadi bertipe integer, dia ada angka 1, angka 2, jangan jumlah. Jadi angka 1 kita masukkan, nanti kita clearkan, dia akan menghilang. 2 angka 2 kita masukkan, dia akan menghilang, jumlah pun akan menghilang secara otomatis. Jadi jika kita ingin melakukan operasi selanjutnya, itu sudah clear, text field-nya sudah bersih, sudah tidak ada angka di situ. Jadi kita bisa melakukan lagi pengoperasian yang lain. Text field set angka integer dengan tipenya integer angka, terus jumlah dengan angka. Jika sudah selesai semua, jika sudah selesai, langkah selanjutnya yaitu kita mengeraningkan atau menjalankan hasil projectnya. Apakah udah jalan seperti yang kita inginkan sesuai fungsinya. Kita tunggu sampai dia benar-benar running, sampai tampilan aplikasinya. Kita tunggu karena mungkin agak lama seperti restart. Karena Java NetBeans ini aplikasi desktop, berbasis desktop, nanti dia akan keluar tampilannya di layar, di desktop. Jadi kita enak untuk melihatnya. Nah, menunggunya agak lama karena mungkin kayak seperti mengkompres hasil-hasilnya itu akan kita tunggu sampai keluar tulisan background scanning of project. Jadi dia lagi men-scan background projectnya seperti apa yang kita desain tadi. Nah, ini ada output fadilarannya. Jadi masih akan mengeluarkan, runningnya akan mengeluarkan outputan berupa desain yang kita desain tadi. Desain kalkulatornya masih belum tampil. Kita tunggu lagi. Nah, ini sudah tampil hasil dari desain dan codingan kita. Nah, di sini sudah tampil ada angkanya, ada button-buttonnya. Ini sudah bisa ditambahkan ke text field. Ini tadi fungsi void tadi, void angka 1, angka 2 untuk menampilkan di text field. Terus ada clear tadi untuk membersihkan angka-angka. Nah, jadi kita bisa mengisi lagi angka-angka yang kita akan melakukan operasi. Misal di sini kita ingin mengoperasikan apakah button kali ini berfungsi, yaitu pilih 2, klik 2, terus pilih button kali, terus klik 3, dan kita pilih sama dengan hasilnya 6. Jadi sama. Jadi hasilnya itu sesuai dengan codingannya. Terus misalnya kita 4 dikurang dengan 2, hasilnya apakah 2? Kita lain aja biar kelihatan perbedaannya. 6. Nah, ini kalau tidak ada fungsi clear, nanti dia akan selalu menambah ke sini, menambah ke kanan. Nah, disinilah fungsi clear berfungsi. Hilang. Dan terus kita akan mencoba lagi 9 dikurang dengan 5. Dengan 4. Udah. Terus itu pertambahan, kita lakukan clear lagi. Kita lakukan penjumlahan.
7 ditambah dengan 3 sama dengan 10. Clearkan lagi. Terus 4 dibagi dengan 2 sama dengan 2. Nah, seperti itulah kalkulator yang saya buat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.